warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalan dulu, nama saya Muhammad Iqbal Gufron, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Muria Kudus dengan NIM 2019 51009. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata pelajaran teknik presentasi, yaitu untuk mempresentasikan tentang apa sih teknik informatika itu. Jadi pertama, informatika. Informatika ialah suatu bidang ilmu yang berkaitan dengan teknologi dan pengolahan informasi. Informatika sendiri membahas studi tentang perencanaan, pengolahan, dan pembuatan sistem komputasi yang kemudian diproses dan disajikan sebagai informasi. Fungsi dari informatika sendiri ialah untuk menjembatani manusia untuk mendapatkan segala jenis informasi yang bisa didapat melalui teknologi. Selain itu, dengan adanya informatika, maka perkembangan dalam pembuatan suatu alat maupun aplikasi komputasi bisa terbantu. Informatika itu penting. Kenapa? Dikarenakan adanya transisi yang kini menjadi era digital. Terjadi karena adanya inovasi dan perkembangan dari teknologi informasi berbagai bidang dalam kehidupan. Perkembangan teknologi yang terjadi ini tak lain karena dampak dari kemajuan informatika. Lalu, teknik informatika sendiri merupakan bidang ilmu pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Juga mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu teknologi dan ilmu-ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Selanjutnya itu pesatnya perkembangan teknologi membuat jurusan TI atau teknik informatika ini menjadi salah satu jurusan yang memiliki banyak peminat atau terfavorit. Contohnya pada SBMPTN tahun 2021 kemarin, jurusan teknik informatika menjadi 5 besar jurusan paling diminati maupun diminati di rumpun saintek. Tidak mengherankan karena jenis pekerjaan menjanjikan, masa depan berhubungan erat dengan lulusan dari jurusan ini. Belum lagi besarnya penghasilan yang berpotensi didapatkan pun sangat besar. Sederhananya gini, saat kita menjadi mahasiswa TI atau teknik informatika, maka kita akan berkutit dengan pekerjaan yang namanya ngoding atau programming. Kemampuan dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi seperti perangkat lunak untuk bisnis, pengolahan jaringan, infrastruktur teknologi informasi, hingga pengembangan aplikasi multimedia akan selalu diasah saat kuliah. Sebagai mahasiswa teknik informatika, hal-hal yang akan dipelajari meliputi berbagai prinsip ilmu komputasi, ilmu komputer, dan analisis matematis untuk desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak, sistem operasi, dan kinerja komputer. Kenapa sih saya memilih jurusan teknik informatika? Ya, karena perkembangan teknologi yang pesat menjadikan prospek kerja lulusan dari mahasiswa teknik informatika yang semakin luas dan jenis pekerjaannya pun menarik, jenjang karir beragam dan bergengsi, dan juga dengan gaji yang terjamin. Lalu lulusan teknik informatika sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah, misal BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan besar seperti misal Google, Facebook, dan lain-lain. Dengan berbekalkan
keilmuan dan keterampilan yang diperoleh sewaktu kuliah. Kita bisa mendirikan startup kita sendiri. Itu yang pertama. Itu yang selanjutnya. Kita pun juga bisa bekerja sebagai independent self-employed dan menjadi konsultan dalam pengembangan suatu sistem menggunakan software database tertentu. Di dunia perkuliahan, jurusan TI atau Teknik Informatika mempelajari teknologi komputer meliputi analisis matematis, pengembangan, pengujian, evaluasi perangkat lunak atau software, sistem operasi, kinerja komputer. Secara khusus, mahasiswa jurusan Teknik Informatika akan mempelajari fungsi-fungsi dan struktur instruksi dalam bahasa pemrograman untuk dijadikan bahan untuk diaplikasikan pada komputer. Bahasa pemrograman menggunakan algoritma dan coding sehingga membutuhkan ilmu dasar matematika dan logika yang kuat sehingga menerapkan teknologi yang sudah ada. Mahasiswa jurusan Teknik Informatika juga dituntut untuk berpikir kreatif untuk menciptakan ide-ide yang baru pada sistem operasi komputer. Mata kuliah dalam jurusan Teknik Informatika akan fokus pada pemrograman, teknik jaringan komputer, dan pengembangan perangkat lunak. Mata kuliah itu diantaranya ada sistem informasi, ada logika informatika, ada strategi algoritma, ada database, ada rekayasa perangkat lunak, AI atau artificial intelligence, dan pemrograman internet. Kuliah jurusan Teknik Informatika sendiri dapat diselesaikan dalam waktu normal yaitu 4 tahun atau 8 semester. Terakhir yaitu untuk prospek kerja. Lulusan dari jurusan Teknik Informatika sangat dibutuhkan di era globalisasi yang penuh dengan teknologi ini. Kenapa? Karena lulusan ini diharapkan dapat menjadi ahli dalam sistem operasi aplikasi dan komputer sehingga dapat memastikan IT dan sistem operasi bekerja dengan baik sesuai arahan yang sudah diinput. Lalu ahli IT dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk beroperasi, baik perusahaan negeri, swasta maupun multinasional dan berbagai sektor industri. Banyak jenis pekerjaan baru yang tercipta karena kehadiran sistem IT di antaranya pertama yaitu programmer. Programmer merupakan ahli dalam pemrograman suatu sistem atau pengembangan aplikasi di berbagai bidang industri. Kedua yaitu web engineer atau web administrator, yang ahli dalam mengembangkan dan memelihara website suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Ketiga yaitu software engineer. Software engineer merupakan yaitu ahli dalam pengembangan atau pengoperasian software atau perangkat lunak. Ahli ini dibutuhkan di semua bidang industri. Lalu keempat ada computer network, yaitu ahli yang merancang, mengelola, dan merawat jaringan IT di dalam suatu perusahaan. Kelima yaitu database engineer atau database administrator, yaitu ahli dalam merancang, mengelola, dan memelihara basis data yang dimiliki oleh perusahaan. Keenam ada game developer, yang ahli informatika yang mengembangkan game sebagai media edukasi dan hiburan. Terakhir ketujuh yaitu konsultan IT, merupakan orang yang berperan dalam perencanaan dan pengevaluasian IT dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sekian untuk presentasi saya mengenai apa sih prodi TI itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.